jadi atas nama ibu. Nah sebenarnya yang gitu nggak boleh masuk. Oh nggak boleh. Iya. Nanti tak kasih tahu deh yang bisa. Cik male gitu. Nah dia aja yogi kak duri mana aja. Bagus ya. Oh di Sonjolnya? Di luar aja. luar aja. 여러분 안녕하세요. 며칠 전에 제가 계속 땅 찾아봤거든요. 진짜 마음에 드는 땅 있어요. 그래서 notaris이랑 같이 왔어요. Aku mau konsultasi sama Kak Dian tentang cara pembelian tanah, peraturan-peraturan tanah bagi kalian yang mau edukasi atau konsultasi. Tonton video ini sampai akhir ya. Nama saya Niwayana Diani, biasanya dipanggil Dian. Kak Cia adalah salah satu klien yang sering konsultasi sama saya. Oke, jadi Cia mau tanya apa nih? Di dalam peraturan itu, kalau kita mau pembelian tanah itu butuh notaris. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk pembelian tanah yang bisa mengurus adalah PPAT namanya. Kebetulan saya sih notaris PPAT juga ya, tapi banyak masyarakat taunya ke notaris aja gitu kan. Contohnya seperti ini. Cia beli tanah, katakanlah harganya misalnya 100 juta gitu kan. Tapi Cia nggak bayar full nih 100 juta. Misalnya Cia baru bayar 50 juta sekarang. Mungkin 2 minggu lagi Cia baru bisa bayar yang 50 jutanya lagi. Nah itu namanya pembayarannya dengan termin. Iya betul. Kalau seperti itu PPAT nggak bisa langsung buat. Karena PPAT itu dia bisa buat akta kalau semua berkas sudah dicek dan pembayarannya langsung lunas. Notaris dia akan membuatkan namanya PPJB, Perikatan untuk Jual Beli. Iya betul. Cia udah bayar uang, tapi Cia belum dapat tanahnya. Karena Cia belum bayar lunas. Nah, penjualnya sendiri dia belum dapat uang lunas, tapi dia juga belum kehilangan sertifikatnya gitu. Jadi sertifikat nanti dititipkan di notaris. Gitu. Maksudnya sebagai penengah penjual sama pembeli. Betul, Jadi biar dua-duanya sama-sama adil gitu. Iya betul, sama-sama aman juga. Kalau kita mau pembelian tanah biasanya apa aja sih yang harus kita teliti gitu kan? Ketika mau jual beli yang harus diperhatikan adalah pertama sertifikatnya sendiri. Apakah tanah itu sudah bersertifikat atau belum? Karena ada tanah-tanah yang belum bersertifikat. Nah, ketika tanahnya sudah bersertifikat, kita lihat lagi, dibaca sertifikatnya kan, tanah itu punya siapa? Apakah benar Bapak ini yang punya gitu. Misalnya tertera namanya Bapak A gitu misalnya. Bapak A ini siapa Pak? Oh saya sendiri, berarti Cia bisa jual beli dengan Bapak itu. Tapi kalau dibilang, oh itu ayah saya. Apakah ayahnya Bapak masih ada? Atau maaf, apakah sudah meninggal? Ya kalau seandainya masih ada berarti Cia nanti tanda tangannya dengan bapaknya Bapak A. Betul. Tapi kalau seandainya Bapak A itu sudah meninggal dan yang jual ke Cia adalah anaknya, itu harus ada proses turun waris lagi. Kemudian diperlukan juga KTP kakak aslinya. Nanti dilihat di sana tuh perolehan sertifikat awalnya ini dari mana? Waris kah atau jual beli kah, seperti itu. Ketika nanti cek lagi di dalam kakak, ternyata istrinya ada 2. Apakah kedua-duanya istrinya harus memberikan persetujuan atau tidak? Di sana bisa dibaca gitu. Jadi perlu KTP, kakak, NPWP juga karena kan setiap jual beli menimbulkan pajak. Kalau pemiliknya PT beda lagi gitu. Jenis sertifikat itu kan ada sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, kayak gitu ada banyak. Jadi harus dilihat dulu gitu. Karena kan nanti kalau PPAT sendiri dia akan mengecek kesesuaian data di sertifikat yang Cia pegang dengan kesesuaian data di BPN. Apakah ada catatan-catatan khusus atau sertifikatnya itu bersih. Jadi hari ini aku udah melakukan tanda jadi sebesar 5 juta. Kak Dian ini akan nanti mengecek selama 2 minggu. Kalau nanti tanah ada masalah 5 jutanya itu bisa balik lagi ke aku tanda jadinya. Tanda jadinya, semoga aja nggak ada masalah apa-apa nanti. Kalau emang ini tanahnya udah dicek Kak Dian nggak ada masalah, kita bisa lanjutin ke tahap selanjutnya yang DP 50% itu. Kita berencana pertama DP 50%, keduanya termin 2 kali. Di Indonesia ini banyak sekali perkawinan campur kan. Iya, betul. Orang asing Indonesia. Gimana peraturannya kalau Indonesia sama orang asing menikah, tapi orang Indonesia ini membeli tanah? Untuk perkawinan campur, impact-nya ada banyak. Salah satunya, orang Indonesia ini apakah dia akan kehilangan kewarganegaraannya atau tidak? Kalau si WNI mau beli tanah, dia harus punya perjanjian kawin.
Ya, punya aturan di Indonesia kalau warga negara asing dia tidak boleh memiliki kepemilikan berupa sertifikat hak milik karena warga negara asing itu bolehnya punya tanah-tanah yang ada jangka waktunya. Seperti SHGB, itu kan ada jangka waktu 30 tahun. Kalau sertifikat hak milik tidak ada jangka waktunya. Tapi kalau SHGB selama 30 tahun, setelah itu bukan tanah perorangan lagi tapi tanah negara jadinya. Gitu. Nanti bisa kasih tanah untuk anak kita ya? Iya, Bisa. Gak apa-apa ya? No problem ya? No problem. Jadi kalau Cianya masih hidup, itu namanya prosesnya pakai hibah. Tapi kalau misalnya Cia udah nggak ada, terus tanahnya turun ke anak, itu namanya proses turun waris. Tapi kalau misalkan kalau aku mati gitu, belum punya anak, kasih ke siapa? Ke ahli waris Cia. Suami juga termasuk ahli warisnya Cia. Cuman kan kalau saya lihat dari KTP kan agamanya Islam. Mengikuti waris Islam, seperti apa waris Islam itu gitu. Karena di Indonesia kan hukum waris itu mengikuti hukum waris agama. Kalau misalnya di Bali, hukum warisnya Hindu. Hukum waris Hindu seperti apa, kayak gitu. Kalau kasih tanah untuk anak, ada pajak? Kalau dia hibah, ada pajaknya. BPHTB-nya itu 5%, tapi perhitungan nilainya itu dari NJOP. NJOP itu apa? NJOP itu nilai yang muncul di SPP, di pajak PBB. Nah, katakanlah misalnya harga jual tanah A adalah 1 miliar gitu. Tapi di pajak, di PBB, dia cuman harganya 80 juta. Nah, 80 juta ini yang dipakai perhitungan pajaknya. Tapi kalau mati papa atau Ya, ibu, ya. itu nggak kena pajak? Perhitungannya sangat kecil, jadi kalau tanahnya tidak sangat luas bisa nol, kebanyakan nol. Bagus ya? Ya, Negara Indonesia. jadi kalau memang turun ke anak 1 derajat, perhitungannya sangat kecil. Jadi kemungkinan banyak yang gratis atau nol biayanya, cuman perlu diproses aja. Bagaimana kalau ada orang asing yang mau beli tanah di Indonesia? Orang asing di Indonesia bisa menggunakan hak pakai. Beli tanah kan, tanah itu sertifikat hak milik. Ini harus diturunin dulu, turunkan menjadi hak pakai. Nah, hak pakai ini ada jangka waktunya. Kalau nggak salah sih 30 tahun. Jadi si WNA ini bisa punya tanah, memiliki tanah itu dalam jangka waktu 30 tahun. 30 tahun. Tapi misalnya dekat-dekat itu masih dia tinggal di sana, bisa diperpanjang lagi. Gitu. Ketika nanti misalnya katakan tanahnya kan 30 tahun nih. Setelah 15 tahun dia mau pergi dari Indonesia. Tanahnya ini dijual. Kalau yang beli adalah WNI, diajukan untuk peningkatan hak namanya. Jual kepada warga negara Indonesia. Setelah beli tanah hak pakai ini bisa mengajukan ke BPN peningkatan hak. Tetap menjadi hak milik gitu. Jadi itu bisa diturunkan hak, bisa dinaikkan hak gitu. Misalkan itu buka PT PMA. Kalau buka PT PMA sendiri, yang boleh dimiliki adalah SHGB. Sama jangka waktunya 30 tahun. Tidak boleh memiliki hak milik. Nggak boleh. Nggak boleh. PT pun nggak boleh. Yang boleh memiliki hak milik adalah warga negara Indonesia dan beberapa badan hukum yang memang sudah ada aturannya dari pemerintah. Misalnya badan hukum A boleh punya hak milik untuk menjalankan usahanya gitu. Itu dari pemerintah yang muncul. Cuman kalau orang perorangan, hanya warga negara Indonesia yang boleh punya hak milik gitu. Dalam pembelian tanah kan ada pajak pembeli dan biaya balik nama juga. Iya, betul. Biaya notarisnya juga. Kira-kira nominalnya berapa kayaknya? Kalau untuk pajak penjual itu sendiri dari nilai transaksi atau nilai NJOP dihitung mana yang lebih tinggi. Kadang tanah yang harga normalnya 1 miliar bisa aja dia jual 800 juta kan gitu. Tapi ternyata kalau nilai jual objek pajaknya di sana ternyata 1 miliar, maka yang harus dipakai perhitungan pajak adalah NJOP. Untuk pajak penjual dia kena 2,5% dari nilai. 2,5% dari sana, kemudian untuk pembeli nilai yang sudah kita tentukan tadi ada pengurangannya. Namanya NPOP-TKP. Intinya diskon lah, diskon. Pengurangannya 60 juta. 60 juta? Iya. Jadi misalnya dari katakanlah tadi 1 miliar kan, dikurangi dulu 60 juta, berarti kan 940 dikali 5%. Kali 5%. Betul. Kalau biaya notaris itu secara aturan dia 1%. Tapi kalau transaksinya terlalu tinggi, kembali ke kesepakatan lagi. Tapi tidak boleh melebihi 1%. Kemudian kalau untuk biaya-biaya di BPN, saya lupa ya berapa pastinya. Ada biaya pengecekan, kemudian ada biaya PNBP namanya. Itu sih biaya yang keluar di BPN. Dan mungkin biaya-biaya lain yang mungkin ada gitu ya. Jadi kan disesuaikan nanti untuk tanah itu sendiri. Kadang kan ada yang belum ada nomor identifikasi bidang dan lain-lain gitu. Dikembalikan lagi by case, tapi secara umum biaya-biayanya sih itu. Saya takutnya tanah saya di depan ada jalur hijau kan? Ya.
Itu nanti ganti zona kuning gimana? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Resiko kita. Iya, karena itu tanah orang. Ketika itu sudah berubah jadi perumahan, otomatis pasti akan dikapling. Orang-orang pasti makin lebih berani untuk beli. Karena, oh ini tanah perumahan, IMB aku pasti dapat. Nah, ketika seperti itu, ya resiko kita karena itu tanah bukan punya kita. Susah kan jalur hijau? Lama, susah sekali perubahannya. Karena itu mengubah peraturan daerah. Biasanya berubah 5 tahun sekali. Dan belum tentu misalnya nih tanah Cia gitu. Belum tentu 5 tahun depan ini akan berubah. Belum tentu. Ya udah guys, tadi kita udah ngomongin tentang tanah dan lain-lain, edukasi juga, konsultasi juga. Bagaimana menurut kalian? Semoga bisa bermanfaat juga ya. Semoga lancar sampai pembalikan nama dan pembelian langsung lunas. Amin. Makasih ya Kak Dian udah bantuin aku ya. Nanti kalau ada tamu Iya, orang Korea, kenalin ya. Oh iya, aku kenalin ya. Terima kasih banyak. Orangnya baik, dia kalau ditelepon baik banget kayak kakak banget. Deh, iya deh. Onel tong yang sang ya uji kajigu, dam tong yang sang teman na ya. Annyeong, bye bye.